Halo, perkenalkan saya Mutia. Kali ini saya ingin menjelaskan materi biologi kelas 12 yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kalian tahu gak sih perbedaan perkembangan dan pertumbuhan? Kalau belum tahu, simak ya. Sebelumnya kalian tahu gak sih pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan? Jadi, pertumbuhan digunakan untuk menjelaskan perubahan pada hal-hal yang fisik atau bisa dilihat. Sedangkan perkembangan digunakan untuk menjelaskan perubahan pada hal-hal yang tidak terlihat. Oke, tanpa basa-basi mari kita masuk ke materi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan berdasarkan ukuran perubahan. Jadi, kalau pertumbuhan ukuran perubahannya itu dilihat dari kuantitatif, artinya bisa kita ukur dan dinyatakan di dalam besaran yang jelas. Beda banget nih dengan perkembangan, kalau perkembangan yang ukuran perbedaannya itu adalah kualitatif artinya bisa amati perubahannya tetapi tidak bisa kita ukur, contohnya perubahan warna pisang daun ke kuning. Ini artinya pisangnya menjadi lebih matang kan, sedangkan kalau pertumbuhan adalah kuantitatif bisa diukur dan dinyatakan dengan angka jelas. Oke, itu ya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan dilihat dari ukuran perubahannya. Perbedaan yang kedua, pertumbuhan bisa dilihat dari keadaan fisiknya, sedangkan perkembangan bisa terlihat dari sifat dan kemampuan. Perbedaan yang ketiga adalah, pertumbuhan bisa memiliki batasan usia, sedangkan perkembangan tidak dibatasi oleh usia. Perbedaan selanjutnya yaitu dilihat dari, berdasarkan sifatnya. Kalau pertumbuhan itu sifatnya adalah irreversible artinya tidak bisa kembali lagi ke ukuran semula. Untuk contoh sederhananya saat daun bertambah lebar maka daun itu tidak bisa balik lagi menjadi kecil, nah jadi seperti itu ya. Sedangkan untuk perkembangan sifatnya itu adalah reversible atau bisa. Sekarang perbedaan dilihat dari perbedaan penyebabnya, kalau pertumbuhan itu disebabkan oleh pembelahan sel dan pembesaran sel. Nah, jadi pembelahan sel itu akan membuat jumlah selnya bertambah, sedangkan kalau pembesaran sel akan membuat ukuran setiap selnya bertambah juga. Artinya jika jumlah sel dan ukuran selnya bertambah itu pasti ukuran tumbuhannya pun juga akan bertambah. Jika ukuran bertambah itu artinya tanaman tersebut mengalami pertumbuhan. Sedangkan untuk penyebab perkembangan itu adalah adanya diferensiasi sel different. Sekarang kita bahas tipe perkecambahan. Perkecambahan pada tumbuhan ada dua tipe, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perbedaan keduanya bisa kita lihat berdasarkan letak kotil. Hipo artinya apa? Yap, betul, hipo artinya bawah. Berarti hipogeal itu perkecambahan yang kotiledonnya tetap terpendam di bawah tanah. Contoh perkecambahan hipogeal bisa dilihat di tumbuhan monokotil, kayak jagung dan kelapa. Kotiledon terangkat ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian hipokotil. Kotiledon muncul sebagai keping biji hijau. Hipokotil berbentuk kait dan ujung plumula terletak di antara dua keping biji. Tujuannya, agar ujung plumula terlindung dari kerusakan akibat abrasi tanah. Epi artinya, atas. Berarti itu perkecambahan yang kotiledonnya bakalan naik ke atas permukaan tanah. Nah, perkecambahan epigeal ini banyak terjadi pada tumbuhan dikotil, khususnya kacang-kacangan, kayak kacang merah sama kacang hijau. Kotiledon tetap berada di dalam tanah. Plumula terbawa ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian epikotil. Hal itu disebabkan pertumbuhan hipokotilnya sangat sedikit atau tidak memanjang sama sekali sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam testa, dengan tunas muda dan akar muncul dari dalam biji. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur biji. Struktur biji dikotil yang pertama ada plumula, poros embrio yang tumbuh ke atas yang nantinya akan tumbuh menjadi daun pertama. Radikulo, merupakan poros embrio yang tumbuh ke bawah, selanjutnya akan menjadi primer. Embrio, calon tanaman, tumbuhan baru yang menyatukan dua kotiledon yang terpisah. Embrio sendiri mempunyai bagian yang menempel pada kotiledon yang dinamakan poros embrio. Kotiledon yaitu bagian biji paling besar yang berisi cadangan makanan. Embrio, calon tanaman, tumbuhan baru yang menyatukan dua kotiledon yang terpisah. Embrio sendiri mempunyai bagian yang menempel pada kotiledon yang dinamakan poros embrio. Kotiledon yaitu bagian biji paling besar yang berisi cadangan makanan. Selanjutnya struktur biji monokotil. Yang pertama ada koleorhiza, adalah struktur yang memiliki fungsi untuk melindungi radikula. Radikula merupakan bagian ujung bawah embrio yang akan berkembang menjadi sebuah akar. Koleoptil yaitu struktur yang mempunyai fungsi melindungi plumula. Plumula adalah bagian ujung atas embrio yang akan berkembang menjadi daun. Embrio adalah calon tumbuhan atau tanaman baru yang siap berkembang.
Skutellum merupakan gabungan dari kotiledon yang akan membentuk struktur khusus dan mempunyai fungsi menyerap makanan dari endosperma untuk diberikan pada embrio. Endosperma adalah bagian terbesar dari biji monokotil yang memiliki fungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Materi yang keempat ada proses perkecambahan. Dalam proses perkecambahan ini ada 5 proses. Proses apa sajakah itu? Mari kita simak bersama. Imbibisi air adalah proses awal perkecambahan benih yang diikuti oleh serangkaian proses lainnya seperti pencernaan, pengangkutan zat makanan, asimilasi, pernafasan dan pertumbuhan. Proses ini merupakan tahapan pertama yang awalnya air diabsorpsi oleh biji kering menyebabkan kandungan air biji-biji meningkat secara cepat dan merata. Hal ini melibatkan imbibisi air oleh koloid dalam biji kering, melunakkan kulit biji dan menyebabkan hidrasi dalam protoplasma, hingga biji membengkak dan kulit. Enzim berperan sebagai penguraian cadangan makanan biji, adalah amilum, menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat segera dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam perkecambahan. Proses sintesa enzim ini terjadi ketika absorpsi air oleh biji. Di mana terjadinya absorpsi enzim-enzim aktivitasi sebagian merupakan enzim tersimpan yang sebelumnya dibentuk selama perkembangan embrio dan sebagian hasil sintesa enzim baru saat perkembangan dimulai. Pada energi untuk proses ini diperoleh dari ikatan senyawa fosfat berenergi tinggi, ATP, yang berada dalam mitokondria sel. Sebagian ATP diawetkan dalam biji dorman di mana akan diaktivitas setelah penyerapan air. Proses pemanjangan dan pemunculan radikal ini menunjukkan adanya bakal akar yang keluar, di mana hal ini merupakan hasil permanjangan dan pembelahan sel radikal. Hal ini dipengaruhi oleh tahapan setelah permulaan perkecambahan. Munculnya radikal terjadi sangat cepat dalam beberapa saat atau beberapa hari setelah permulaan perkecambahan. Digesti dan translokasi adalah lemak, protein, dan karbohidrat yang tersimpan di endosperm, kotiledon, perisperm atau dalam sel gamet betina atau konifer dicerna menjadi substansi kimia yang lebih sederhana dan selanjutnya ditranslokasikan ke titik tumbuh pada sumbu embrio. Proses ini merupakan pembentangan sel setelah diaktifitasi oleh sistem pembentukan protein difungsikan untuk menghasilkan enzim baru, material struktur, komponen regulasi, hormon dan asam nukleat dengan memfungsikan sel dan membentuk bahan baru. Proses pertumbuhan bibit dan semai ini terjadi adanya pembelahan sel pada dua ujung dari sumbu embrio, aksis, diikuti dengan perluasan struktur pada semai. Di mana pembelahan sel pada titik tumbuh menghasilkan sel-sel independen dan bebas melakukan pemanjangan. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih yaitu faktor dalam meliputi tingkat kemasakan benih, ukuran benih, dormasi, dan penghambat perkembangan, serta faktor luar meliputi air, temperatur, oksigen dan cahaya. Materi kita yang terakhir adalah pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal, meristematik primer. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan, proliferasi, pemanjangan, elongasi, dan daerah diferensiasi. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium, meristematik sekunder. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita diameternya menjadi lebar. Selesai sudah materi yang saya dapat sampaikan, terima kasih sudah menyimak sampai habis. Mohon dimaafkan bila saya masih banyak kesalahan maupun kekurangan, sekian dari saya dan